Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah TWS dari brand Clear. Ya, tulisannya sih Clear gitu ya, pakai E2 bukan yang Clear. Nah, ini sih pertama kali ya kita cobain TWS dari brand ini. Dan ini tuh versi Ally Plus 2. Dan ini juga udah banyak ya untuk fiturnya. Jadi ada ANC-nya, terus dia udah ada aplikasinya juga. Bakal worth it atau enggak, kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk toko Soundbeats di Tokopedia. Dan buat kalian yang nyari barang ini, ada nih di Soundbeats Tokopedia. Itu harganya di 1,7 juta, 48.000 something gitu. Ya kalau untuk di website resmi Clearnya sendiri, itu di 130 US dollar. Kalau dalam boxnya sendiri yang pasti dapat case dan sepasang earbudsnya. Kalau untuk kabel ngecharge-nya dapat dari USB A ke tipe C. Cuman sayangnya ya agak pendek sih. Untuk extra ear tipsnya dapat dua tipe nih. Jadi yang pertama tuh yang standar ya, yang kayak bulat gitu, yang ya biasa ada di TWS-TWS lain. Dan itu dapat 4 pasang dengan ukuran yang berbeda. Nah, dapat juga nih 3 pasang dengan ukuran yang berbeda. Tapi ini kalau saya sih bilangnya kayak ya mangkok mie ayam gitu, tahu kan? Ya bisa dibilang sih lebih lebar aja untuk ear tips yang tipe ini. Nah, selain itu yang pasti dapat manual serta garansinya untuk 1 tahun. Nah, ini dia barangnya. Dari pertama kali saya pegang barangnya sih langsung kerasa ya, dia kokoh mau untuk earbuds dan juga case-nya. Kalau untuk ditutup case-nya sendiri, goyangannya pada saat lagi kebuka sih, dan itu dikit banget. Oh ya, langsung kelihatan kalau untuk earbuds ini kayaknya tenggelam banget ya di dalam case-nya. Memang sih untuk mengambil si earbuds yang nggak semudah yang ya TWS lain gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa kok, ya perlu beradaptasi dikit lah. Tapi setidaknya untuk penutup case-nya sendiri dia udah lebar. Dan juga nih untuk penutup case-nya itu ada penahannya. Jadi kalau dia ya nungging gini, dia nggak akan ketutup sendiri. Emang harus didorong gitu baru dia ketutup. Kalau di shake masih ada sih bunyinya. Cuman kalau saya lihat di HP saya tuh dia nggak sampai yang mau connect ya. Jadi dia nggak nyala. Dan juga untuk lampu indikator di case-nya dia nggak nyala. Jadi walaupun si earbuds ini bergerak, dia nggak kecabut dari magnetnya kok. Untuk pilihan warna ada dua ya, setahu saya ada yang midnight blue gitu, jadi biru gelap gitu, dan juga seperti ini warna sand atau bisa dibilang sih ya warna pasir. Nah kalau kita bicara desain, buat saya sih cakep ya, dia tetap kelihatan premium gitu ya, kelihatan udah punya harga. Dan juga yang saya suka untuk ditutup case-nya ini dia transparan ya, jadi kelihatan ke dalam untuk earbuds-nya. Dan memang harus juga sih karena lampu indikator untuk case-nya seperti saya bilang tadi ada di bagian dalam di antara kedua earbuds-nya. Jadi kalau di luarnya sih hanya ada port tipe C di belakang. Nah kalau untuk earbudsnya sendiri dia bulat gini ya, udah kelihatan langsung. Dan juga untuk bagian touch sensornya dia udah lebar, di situ ada logo Clear dan satu lampu indikator. Kalau di bagian sisi-sisinya tuh ada mikrofon, dan setahu saya per earbuds itu ada 2 mikrofon. Kalau di bagian dalam itu ada magnet konektor dan juga indikator L dan R-nya. Oh ya, ada untuk sensornya juga. Jadi dia udah punya in-ear sensor. Jadi ketika dipakai terus dicabut, musik akan langsung auto pause, dan ketika dipasang akan auto play. Nah kalau untuk nozzle-nya sendiri dia berbentuk oval, bukan yang bulat. Dan kalau untuk ear tipsnya saya nggak bisa bilang keras sih, tapi nggak yang lembut banget juga. Cuman masih enak kok ketika dipakai di telinga. Jadi kalau berat per earbudsnya itu di 6 gram dan berat totalnya di 60 gram. Dan ketika saya pakai kerasa nyaman, mau saya pakai sampai berjam-jam sekalipun. Saya cobain juga sambil geleng-geleng dan lompat-lompat, masih stay sih di telinga saya, walaupun memang kerasa ketika dipakai itu nggak yang plek banget gitu, nggak yang kayak kekunci. Tapi tetap kok dia aman, dia stay di telinga saya. Dan udah IPX4 water resistant juga, jadi kalau ada percikan air atau misalkan lagi hujan kecil dan juga keringat, dia udah aman. Ya kalau buat olahraga sih sekedar nge-gym atau jogging masih oke kok. Asalkan kalian pakai tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian ya. Dan kalau untuk passive noise cancellation-nya ketika ANC off sih udah cukup bagus ya. Jadi ketika saya lagi pakai tuh dengerin musik, memang suara sekitar ini nggak terlalu masuk. Oh ya, saya cobain juga sambil rebahan gitu. Ketika masih menghadap ke atas sih masih oke, tapi menghadap ke samping langsung kerasa ya karena dia lebar, jadi kerasa aja gitu tekanan di telinga. Ya buat saya sih ya 5 menit aja udah kerasa nggak nyaman. Tapi setidaknya untuk touch sensornya nggak akan aktif kok pada saat kena bantal. Dan untuk touch sensornya sendiri udah lengkap juga ya, mau play pause, naik track, previous track, mengatur volume, naik ataupun turun, menerima atau mengakhiri ataupun menolak panggilan, dan juga mengakses voice assistant. Dan yang pasti juga untuk mengganti ke mode ANC atau hear through-nya. Dan udah responsif juga untuk si touch sensornya. Kalau untuk sensitifnya sendiri menurut saya sih masih pas-pas aja ya. Memang ketika lagi dipakai terus nggak sengaja kena ke jari gitu, dia akan langsung aktif. Ya mungkin karena efek si touch sensornya ini gede ya untuk si areanya. Nah kalau buat saya pribadi ketika saya lagi benerin si earbudsnya, saya prefer langsung pegang di sampingnya sih. Itu pun kadang-kadang masih nggak sengaja kena untuk si touch sensornya. Dan juga nih untuk volumenya naik ataupun turun itu tuh mainnya 2 kali tap, terus yang tap keduanya itu di hold atau ditahan. Ya perlu beradaptasi dikit aja sih ya, biasanya kan tap 2 kali atau ditahan doang, ini tap 2 kali terus ditahan. Oh ya, untuk Clear Ally Plus 2 ini juga udah bisa akses ke aplikasinya yang bernama Clear Plus.
Nah, salah satunya yang di aplikasinya kalian bisa mengatur untuk kontrolnya yang double tap. Jadi kalian bisa switch nih, misalkan mau yang itu untuk ANC atau ambient mode-nya atau untuk next atau previous track. Ya masih bisa kok untuk yang L misalkan untuk ANC dan hear through-nya, sedangkan yang kanan itu untuk next atau previous track. Dan kalian juga bisa ganti sih mau yang kanan untuk ANC-nya, yang kiri next atau previous track, dan sebaliknya. Ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, selain itu juga di aplikasinya pasti kalian bisa lihat untuk indikator baterai per earbuds-nya. Dan juga di sini kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ANC dan juga hear through-nya. Dan di sini juga ada untuk smart ANC-nya gitu. Jadi dia akan beradaptasi dengan sekitar kalian untuk si ANC-nya ini aktif seberapa kuatnya gitu. Dan kalau untuk hear through-nya atau disebutnya ambient noise nih, kalau untuk si Clear LE Plus 2 ini itu ada slide-nya gitu ya. Jadi kalian mau seberapa besar juga suara yang masuk ke mikrofonnya dan terdengar di telinga kalian. Terus ada custom EQ-nya, di sini ada 5 band gitu dan kalian bisa atur. Cuman sayangnya dia nggak ada preset sih, jadi ya bener-bener cuman custom EQ sendiri aja. Tapi di sini ada yang namanya Hearing ID. Nah, ini tuh jadi bisa dibilang kayak telinga kita tuh dites dulu ya. Dia tuh kayak ada dua suara gitu, ada yang suara noise tuh, ada suara bip 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 gitu. Setiap kalian dengar suara bip, kalian tahan untuk di aplikasinya gitu di HP kalian. Dan nanti berdasarkan hasil tes itu dia akan membuat semacam kayak ya setting suara yang lebih pas aja gitu untuk telinga kalian. Nanti deh kita bahas itu di kualitas suara. Dan juga yang pasti bisa rename untuk si TWS-nya dan juga update firmware. Atau kalian mau mengganti bahasa aplikasinya dan juga voice prompt-nya. Dan juga kalau kalian mau factory reset bisa di aplikasinya ini, dan juga untuk menonaktifkan si voice assistant. Dan yang terakhir di aplikasinya ini kalian bisa lihat juga untuk manualnya. Jadi kalau untuk aplikasi cukup baik ya, dalam arti dia udah memberikan fitur-fitur yang bisa dibilang membantu untuk penggunaan si Clear LE Plus 2-nya. Oke, kita beralih ke koneksinya nih. Kalau untuk Bluetooth-nya menggunakan 5.2 dengan kodeknya SBC, aptX, dan aptX adaptif. Ya sayangnya sih kalau untuk pengguna iPhone nggak akan bisa pakai AAC-nya ya, jadi hanya pakai SBC-nya aja. Ketika si earbuds dikeluarkan dari dalam case-nya, dia akan langsung masuk ke mode pairing dan kalian bisa searching di device kalian lalu connect untuk pairing. Dan ketika kalian masukin si earbuds-nya ke dalam case, dia akan langsung auto off. Nah, kalau buat HP kalian yang ada kodek aptX adaptif, dia akan langsung aktif kodek itu dan juga keluar setting di sini untuk memilih sample rate-nya mau yang berapa nih, mau yang 48 atau yang 96. Dan selama saya tesnya sih saya selalu pakai di 96. Kalau untuk jarak emang kerasa ya, Bluetooth 5.2. Jadi maksud saya tuh nggak kayak Bluetooth 5.2-nya TWS budget gitu, yang biasanya saya ngeceknya tuh HP saya tinggal di kamar, keluar tutup pintu, itu udah mulai hilang-hilang dan kadang jalan 2-3 langkah gitu baru mulai hilang. Ini nggak, dia masih stabil aja terus sampai saya jalan sekitar 6-7 langkah gitu baru dia mulai hilang-hilang. Tapi itu tetap ya masih connect. Dan ketika saya kembali lagi dia langsung kok cepet lagi untuk kembali suaranya. Cuman tetap ya itu karena ada halangan. Kalau memang nggak ada halangan sih masih bisa kok sampai di 10 meter. Untuk single use sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja. Cuman kalau yang suka dengan yang pergantian dari mono ke stereo atau cuma pakai satu earbuds terus pakai kedua atau dari dua ke menjadi satu, ini sayangnya dia nggak bisa flawless ya. Pertama ada in-ear sensornya tadi dan saya nggak nemu sih untuk di aplikasinya untuk mematikan fitur itu. Jadi ketika si earbuds dicabut, otomatis dia akan ke pause sendiri dan ketika dimasukkan ke dalam earbuds, kadang-kadang earbuds yang tetap kita pakai ini dia tetap kayak minta connect ulang gitu. Begitu juga ketika lagi cuma pakai satu dan keluarin yang satu lagi nih jadi pakai dua, itu tetap kadang-kadang dia minta connect ulang dengan HP. Ya intinya sih bisa dibilang dia nggak flawless untuk perpindahannya. Cuman yang saya rasain sih dia connect-nya cepet sih. Jadi ketika dia minta connect ulang tadi nggak harus tekan-tekan apa-apa lagi di HP atau di earbuds, yang dia akan langsung connect ulang dengan cepat. Kalau untuk latency testnya sendiri saya cobain di HP Android saya menggunakan kodek aptX adaptifnya. Dan tanpa gaming mode sekalipun dengan aptX adaptifnya tadi, saya buka-buka social network misalkan, itu udah kerasa tipis sih untuk delay-nya. Dan juga ketika main game itu udah kerasa tipis ya untuk delay-nya, jadi saya udah cukup nyaman untuk bermain game. Walaupun tetap ya tidak di level yang pro. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Oke, kita ke active noise cancelling dan ambient noise-nya. Kalau untuk ANC-nya sendiri, dia menggunakan yang hybrid ANC, cuman sayangnya kerasa standar. Jadi ketika saya lagi nyobain ke minimarket ada suara kulkas ngung kayak gitu, tetap sih kerasa kayak mau masuk aja gitu walaupun dia berusaha nahan. Terus saya berdiri di pinggir jalan gitu, saya dengerin suara kendaraan yang lewat tuh, biasanya di TWS lain udah cukup bagus, ini masih kerasa lebih masuk aja ya, apalagi ada knalpot bising lewat, ya masuk banget sih. Memang sih kalau untuk di frekuensi tinggi kebanyakan ANC walaupun di TWS yang lain tuh agak susah ya. Tapi ini kerasa agak lebih kurang aja gitu. Jadi dia nggak sebagus itu untuk menahan dan juga akhirnya kayak dipaksa tahan dan akhirnya ada suara kayak
terus-terusan dan akhirnya sih saya kurang nyaman ya. Dan buat smart noise cancellingnya tadi yang dia beradaptasi, bekerja sih, jadi dia berusaha untuk beradaptasi ketika saya lagi jalan keluar, terus saya masuk lagi ke kamar, dia tiba-tiba mendeteksi bahwa ini tuh lagi keadaan rame atau lagi sepi. Cuman tetap dia tidak bekerja sebagus itu dan kadang-kadang masih ada kayak tiba-tiba blep gitu, kayak miss aja gitu dan tiba-tiba masuk dulu bentar suara gede banget. Terus akhirnya dia baru beradaptasi dengan baik. Ya kerasa sih, ANC bisa dibilang bukan fitur utama yang bisa diunggulkan untuk si Clear Ally Plus 2 ini. Bahkan bisa dibilang kalau buat saya masih lebih mending Jabra Elite 4 atau ya sekalian ke Leopard Z5 sih kalau nyari ANC yang bagus. Nah kalau untuk ambient noise-nya sendiri, saya suka nih untuk Clear Ally Plus 2 ini. Bisa dibilang ketika ada suara luar masuk itu udah kerasa natural. Ya intinya nggak yang robotik dan masih enak aja gitu ketika dipakai terus kita mau mendengar suara sekitar. Walaupun ketika saya lagi coba untuk pakai ngobrol, tetap sih kerasa nggak senyaman itu, jadi lebih prefer untuk ya cabut aja deh kalau buat ngobrol. Tapi ya mungkin dengan ada fitur seperti ini kalian yang jogging pengen dengar suara sekitar masih bagus kok. Tapi tetap ya kalau kalian dengerin lagu di volume yang gede sih ya udah ketutup untuk suara sekitarnya. Dan juga yang saya suka nggak banyak suara noise-nya sih intinya gitu, jadi dia nggak terlalu menangkap suara terus kayak jadi sampah aja gitu yang nggak kayak gitu, jadi tetap masuknya itu secara natural. Kita dengerin aja deh untuk ANC dan ambient mode testnya. Ambient on. Noise cancellation on. Off. Ambient on. Noise cancellation on. Off. Untuk baterai saya nggak nemu sih ada berapa mAh untuk di earbuds dan juga case-nya. Cuman diklaimnya untuk earbuds-nya itu di 11 jam untuk playtime-nya dengan tambahan 22 jam di case-nya. Nah, saya nggak tahu juga nih 11 jamnya nih apakah ANC-nya mati kah atau nyala kah, dengan volume berapakah. Ketika saya nyobain tuh saya selalu pakai kodek aptX adaptif dengan yang sample rate-nya itu di 96. Dan ANC saya biarin nyala terus dengan smart noise cancellingnya nyala juga. Dan masalahnya untuk Clear Ally Plus 2 ini volumenya itu kecil banget. Bahkan biasanya saya kan di 50% udah cukup tuh, atau 60% lah, itu udah gede gitu kerasanya di telinga saya. Untuk Clear Ally Plus 2 ini saya harus di minimal 80% baru kerasa nyaman. Nah dengan seperti itu saya tes, saya biarin dia play terus, saya hanya dapat di 6,5 jam. Ya memang sih kemungkinan besar untuk klaimnya yang 11 jam tadi itu mungkin ketika di volume 50% dengan ANC mati misalkan, dan kodeknya mungkin nggak yang harus aptX adaptif. Tapi kalau dari hasil pengetesan saya ya seperti itu ya, dan saya juga cobain dengan aptX adaptif tetap, tapi ANC mati itu pemakaian 1 jam aja berkurang 10% untuk baterai di earbuds-nya. Ya setidaknya kalau buat saya sih 6,5 jam masih cukup lah dengan ANC menyala tadi, dalam arti saya mau pakai sehari-hari, saya butuh buat dengerin musik misalkan, 6,5 jam udah cukup banget kok. Tapi yang pasti balik lagi ya ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau untuk ngecharge earbuds-nya itu butuh waktu 1,5 jam, dan kalau ngecharge case-nya menggunakan kabel tipe C itu di 2 jam. Oh ya, udah ada fitur fast charging-nya juga ya. Jadi ketika kalian ngecharge selama 5 menit untuk si earbuds-nya, itu bakal dapat playtime-nya di 1 jam. Dan jangan lupa ya, dia udah ada wireless charging juga. Kalau untuk mikrofon sendiri dia menggunakan CVC 8.0, jadi bisa dibilang udah generasi yang ke-8 nih untuk si Clear Voice Capture-nya. Dan per earbuds-nya kan ada 2 mic nih. Kita cobain aja. Cek 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Clear Ally Plus 2. Tapi ini masih dalam keadaan hening ya. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Clear Ally Plus 2 dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker backsound jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana ini? Apakah CVC 8 generasinya bisa bekerja dengan baik atau enggak? Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke, tadi kita udah dengar untuk hasil tes mikrofonnya. Bisa saya bilang sih suara saya udah cukup clear ya, udah terdengar dengan baik dan juga kerasa forward gitu. Jadi kerasa dekat dengan mikrofonnya dan nggak jauh.
tapi itu dalam keadaan hening. Pada saat keadaan ramai masih sih kerasa forward, masih kerasa dekat dengan mikrofon, tapi untuk suara sekitar ini masih nggak sebaik itu, dalam arti masih kadang-kadang tuh masuk juga. Walaupun tetap bisa saya bilang untuk suara saya itu tetap lebih clear dan lebih terdengar dibandingkan suara sekitar. Jadi ya cukup sih untuk pemakaian sehari-hari. Nah itu saya recording ke HP aja ya, saya udah cobain nelpon si Bro Alit juga, dia bilang memang seperti itu ya, kerasa suara saya itu forward dan terdengar dengan baik. Walaupun ketika setiap saya ngomong tuh ada kayak masuk kayak gitu dikit. Cuman saya nggak tahu ya apakah itu memang faktor koneksi kah atau dari si earbuds-nya. Ya baik lagi saya bilang kalau untuk pemakaian sehari-hari masih cukup banget. Nah kalau untuk kualitas suaranya nih, Clear LE Plus 2 ini langsung kerasa memang mengutamakan yang namanya seperti brandnya kali ya, Clear. Menggunakan 10 mm Dynamic Graphene Driver, frekuensi respon di 20 Hz sampai 20 kHz. Memang kerasa balance, jadi kerasa dia nggak terlalu mau naikin bass, untuk treble juga nggak terlalu yang extend banget, dan juga mengutamakan clear dan clarity-nya. Oh ya, untuk saya ngetesnya ini saya selalu pakai kodek aptX adaptif dengan sample rate 96 kHz tadi, dan juga saya pakai Deezer Hi-Fi. Diklaimnya sih untuk Clary LE Plus 2 ini dia itu powerful bass. Memang sih kerasa untuk dentumannya atau impactnya ini ada gitu, dem-dem gitu. Cuman tidak sedip itu. Jadi ketika saya lagi dengerin lagu EDM misalkan, tetap nggak kerasa fun aja gitu, nggak bisa kerasa untuk si bass ini keluar semua. Ya maksud saya powernya sendiri juga dia kayak nggak bisa maksimal aja gitu keluarnya. Ya saya nggak tahu ya apakah karena memang faktor si volumenya tadi ya, jadi dia nggak bisa yang benar-benar maksimal. Dan ketika saya sampai 100% sekalipun si bassnya masih kerasa sedikit loyo bisa dibilang. Tapi kalau untuk detail di bagian bassnya enak sih sebenarnya. Dan kalau kita bicara sub bass masih kerasa juga untuk rumbling walaupun ya tipis aja gitu, masih pendek, nggak bisa yang panjang. Untuk artikulasi sendiri udah bagus, jadi ketika ada beat cepet dia masih bisa ngejar. Dan juga untuk bassnya sendiri sebenarnya nggak kerasa pecah juga ya, jadi udah kerasa bulat. Nah kalau kita bicara midnya untuk Clear LE Plus 2 ini rasanya sih seperti memang diprioritaskan ya, jadi kerasa untuk suara midnya ini keluar aja gitu. Suara vokalnya bisa terdengar dengan natural dan juga detail-detailnya bisa keluar dengan clarity-nya. Cuman kerasa kadang-kadang kok ini kayak agak sedikit mundur ya untuk si bagian midnya. Ataupun bisa jadi ini kayaknya karena si bagian bassnya ini tuh kayak agak bleeding dikit. Ya memang sih itu biasanya lagi dengerin lagu EDM misalkan gitu, jadi si bassnya ini masih kerasa sedikit bleeding dan mengganggu aja gitu untuk di bagian midnya. Suara instrumen juga udah kerasa ya untuk detail, bahkan sampai mikro detailnya itu bisa keluar, dan itu clear ya dengan porsinya masing-masing, jadi nggak yang terlalu campur aduk. Walaupun tetap ketika lagi di lagu yang suara instrumennya masuk secara banyak bersamaan, ini masih kadang sedikit kerasa dia tumpang tindih, nggak yang bener-bener ada di porsinya masing-masing aja. Buat saya pribadi sih, saya paling suka midnya ini ketika lagi dengerin lagu-lagu old school gitu, misalkan kayak Ray Charles atau The Wanderer-nya Dion and the Belmont gitu. Itu enak aja gitu, untuk suara midnya ini dia bisa keluar dengan detailnya dan clarity-nya. Nah dibantu dengan treble-nya yang udah bisa dibilang cukup sparkling ya, jadi dia udah kerasa untuk ngeceringnya ini dan juga dia nggak ketahan gitu, jadi bisa kerasa lepas. Dan buat yang suka lagu-lagu jazz atau blues misalkan ketika saya cobain tuh lagunya Dave Brubeck yang Take 5, ini enak banget sih, jadi untuk suara simbalnya ini bisa kedengaran dengan jernih aja gitu, nikmat aja sih kerasanya. Dan yang pasti ya untuk treble-nya ini juga detailnya bisa kerasa keluar dan nggak pedes juga kok, nggak sampai yang nusuk, bahkan di volume ya kadang-kadang sampai 100% tadi. Walaupun memang kerasa sedikit udah mulai kasar sih ketika bener-bener full 100%. Ya akhirnya agak saya turunin sih jadi ke 90 atau 80% gitu. Tapi tetap ada rasa keinginan kayak bisa nggak sih saya coba lebih gede lagi, siapa tahu lebih enak lagi rasanya. Untuk pemisahan seperti yang saya bilang tadi, paling si bassnya agak bleeding dikit, tapi sisanya udah cukup bagus ya untuk ada di porsinya masing-masing. Untuk sound imaging juga untuk poin-poin dari asal dan jarak suaranya udah oke, nggak yang hanya asal kiri dan kanan doang gitu. Kalau untuk soundstage yang pasti nggak kerasa sempit ya, dan dia udah cukup megah, walaupun bisa saya bilang tetap kayak Jabra Elite 4 misalkan itu masih kerasa lebih megah lagi sih, dan juga Lepertech Z5. Cuman ya detail masih bagusan ini sih, apalagi buat detail-detail yang di ujung-ujung ini masih lebih bisa mengeluarkan. Jadi intinya untuk Clear LE Plus 2 ini masih cocok ya untuk berbagai genre, walaupun memang ketika kita pengen dapat fun misalkan di EDM kurang dapat sih, atau di hip hop gitu. Tapi kalau sekedar pop gitu masih oke, dan juga ketika pengen dapat yang megah banget, suka dengar lagu orkestra, masih belum segitunya. Cuman saya cobain nih untuk hearing ID-nya, jadi saya cobain jalanin tesnya kan, terus ke save tuh ini yang sesuai dengan pendengaran Anda, dia bilang kayak gitu, dan saya aktifkan. Hasilnya oke juga. Jadi memang kerasa kayak dia lebih mengutamakan segimana telinga saya biasanya mendengar, mungkinnya seperti itu karena dengan tesnya tadi.
Dan akhirnya saya dapat untuk bassnya jadi sedikit lebih naik dan treble yang lebih extend. Tapi tetap vokal dia berusaha untuk nahan, untuk kayak tetap kerasa aja gitu, tetap keluar. Tapi tetap kerasa kayak akhirnya yang jadi kurang rapih kalau buat saya, ya bisa dibilang bassnya akhirnya lebih kerasa bleedingnya, dan juga treble-nya kadang-kadang jadi lebih masuk dibandingkan si vokal atau suara mid-nya. Tapi bisa saya bilang kayak gini, jadi ketika saya lagi pengen dapat fun, saya aktifin nih untuk si Hear ID yang sesuai dengan tes saya tadi. Dan ketika saya lagi pengen ya dengerin lagu-lagu old school tadi, saya lebih prefer dia ke balance, tinggal saya nonaktifkan di aplikasinya. Jadi bisa dibilang sih ngasih option ya, karena tadinya awalnya nih saya pikir saya bakal bilang kalau memang kalian nyari yang fun banget sih mending ke Lepertek atau Jabra gitu kalau ini nggak dapat. Tapi ternyata setelah saya cobain Hearing ID-nya dia masih bisa kok. Dan ya emang kerasa lebih enak aja gitu, jadi tergantung lagu yang saya mau dengerin saya tinggal aktifkan atau nonaktifkan. Tapi memang sih kalau untuk kualitas suara baik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet made a love potion for you. Kesimpulannya untuk Clear Ally Plus 2 ini di harga 1,7 lah kita ambil. Saya masih bisa rekomen, tapi ingat kalian tidak nyari ANC untuk ambient noise, dia udah cukup bagus. Intinya sih kalau untuk si Clear Ally Plus 2 ini adalah suaranya. Ya memang ya, bukan yang terbaik-terbaik juga. Misalkan kalian ada duit tambahan, saya masih bisa bilang mending ambil ke Final Audio, tapi memang nambah duit. Cuman itu clear dan detailnya masih lebih oke dibandingkan ini. Atau buat kalian yang saya pengen kerasa soundstair lebih luas lagi, lebih megah aja gitu rasanya, masih mending ke Jabra atau Lepertek Z5. Dan juga kalau ANC sih masih bagusan ya mereka berdua juga. Tapi nih, kan selain itu ada Clear Rom NC yang udah ANC juga, tapi harganya masih lebih budget kalau dibandingkan si Ally Plus 2. Yang ini video selanjutnya deh ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Dan kalau masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!